Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang Satrio Piningit dan 7 guru. Itu adalah orang sakti yang mahir ndelok gitoke dhewe. Ya, jadi judulnya demikian. Ini sesi yang ke-15. Kita akan baca Wahyu pasal 1 ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ya, Wahyu pasal 1 itu berbicara tentang pelayanan imam besar Tuhan Yesus Kristus. Karena perlu kita semuanya ketahui bahwa merupakan suatu undang-undang. Ya, kalau bahasa Inggrisnya law. Merupakan ketetapan atau ordinance. Dan merupakan perjanjian abadi, everlasting covenant. Bahwa malaikat sang surya dan 7 guru itu berada dalam genggam tangan Tuhan. Genggam tangan kanan Tuhan, Imam Besar Melkisedek atau Imam Besar Agung. Sementara yang tangan kanannya menggenggam 7 bintang tersebut, saat itu juga dari mulutnya itu keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Dan dikatakan wajahnya itu bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Jadi ketika 7 guru itu digenggam, dari mulut Tuhan itu keluar sebilah pedang yang tajam. Dan matanya itu ya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Matahari yang terik itu matahari pada kulminasi yang tertinggi. Bapak Ibu kasih Tuhan, yang terpanas. Ya. Ini berbicara tentang bahwa malaikat sang surya dan 7 guru itu haruslah mengalami penyucian dan pendamaian yang ekstrim. Ekstrim itu artinya paling tinggi, paling keras, dan paling teguh. Sebelum mereka itu menjadi malaikat jemaat yang dipercaya 2 tahun penyucian dan pendamaian. Jadi sebelum masuk Wahyu 23, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka malaikat Garuda dan 7 guru tentunya juga hierarki seutuhnya 7, 70, 490, ya 1, 7, 70, 490 itu harus mengalami penyucian yang ekstrim. Penyucian yang tinggi levelnya, penyucian yang teguh, yang kuat, yang dilakukan oleh Tuhan yang memegang 7 bintang di tangan kanannya, yang dari mulutnya keluar sebilah pedang yang tajam, yang mukanya bersinar-sinar seperti matahari. Bapak Ibu, matahari yang terik. Karena tidak mungkin 7 guru itu dipakai dalam 2 tahun penyucian ketika sendirinya tidak bisa mengalami penyucian dan pendamaian. Tidak mungkin dipakai untuk, kalau bahasanya Injil Matius atau keempat Injil itu tidak mungkin dia mengeluarkan selumbar dari mata orang sebelum balok dari matanya sendiri itu dikeluarkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam Wahyu pasal 1 ayat 16, ya, Tuhan firman ini mengatakan cuma 7 guru yang digenggam tangan kanan. Lah kemudian malaikat Garuda di mana? Wahyu pasal 1 ayat 7, malaikat Garuda itu sudah menunjukkan, lihat. Ya, anak manusia itu datang di atas awan-awan dan semua bangsa meratap, bahkan yang menikam dia pun meratap.
berarti dia itu sudah muncul. Nah, di dalam posisinya, di dalam penyucian dan pendamaian itu di mana? Kalau 7 guru itu digenggam tangan kanan Tuhan. Tapi kalau malaikat sang surya itu menjadi gedibal, menjadi budak rodi dari imam besar. Jadi dia bertugas menyiapkan api, ukupan dan darah. Ya, menyiapkan api, ukupan dan darah. Itu seperti tugas yang diberikan oleh Yosua kepada orang Gibeon, di mana dia orang Gibeon itu harus menyediakan api, ya, menyediakan kayu bakar dan menimba air untuk rumah Tuhan dan untuk orang Israel selama-lamanya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi malaikat sang surya itu menjadi budak rodi, gedibal, batur, kalau bahasa Inggrisnya servant, ya servant dari Tuhan Yesus Kristus yang sedang melayani dalam pelayanan imam besar, menyediakan darah dan ukupan. Bapak Ibu kasih Tuhan, menyediakan darah itu artinya, ya, di samping itu menunjuk kepada darahnya Tuhan Yesus Kristus, juga menunjuk kepada darahnya sendiri ketika harus menjadi domba-domba sembelihan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ukupan itu berbicara tentang sembah, doa, meditasi dan syafaat dalam level ruang maha suci. Ya. Kemudian api itu berbicara tentang semangat cinta kasih yang membara, semangat mula-mula di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, karena tidak mungkin ya imam besar Harun itu terusan belah dewe, kemudian ambil darahnya, kemudian cari api, ya, kemudian menyiapkan ukupan, itu semuanya sudah disiapkan oleh imam-imam, ya, yang layak untuk pekerjaan tersebut. Jadi 7 guru itu digenggam, sementara malaikat Garuda itu menyiapkan darah dan ukupan yang akan dipakai oleh imam besar Melkisedek. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan memahami sifat dari penyucian dan pendamaian. Kita baca Ibrani pasal 4. Ayat 12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Terima kasih. Ini suratan yang terkena pintu tirai. Ya. Dikatakan bahwa sifat dari penyucian dan pendamaian itu bagi 7 bintang yang digenggam tangan kanan Tuhan itu, di mana Tuhan itu dari mulutnya keluar sebilah pedang yang tajam bermata 2, maka dikatakan pedang itu lebih tajam, ya. Firman itu firman Allah yang hidup itu lebih kuat, lebih tajam dari pedang bermata 2. Karena pedang bermata 2 sudah begitu ditaruh di mulut Tuhan. Berarti antara pedang dan mulut Tuhan yang bersabda itu begitu kuat menyucikan 7 guru dan hierarki, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dan dikatakan firman itu menusuk amat dalam. Bapak Ibu kasih Tuhan. Sementara manusia itu kan tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang menusuk hati. Tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang mengenai, yang menyasar kepada dirinya. Ya, manusia itu kan tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kan firman-nya kayak nggo aku kabeh. Wes aku metu wae. Ya.
Ya memang jatahnya bukan 7 guru, jatahnya memang bukan hierarki. Tetapi kalau 7 guru dan hierarki itu, ya dia akan mendengarkan firman yang menusuk. Namanya ditusuk itu ditembus sangat dalam sampai Bapak yang kasih Tuhan, jiwa rohnya itu terpisah. Sendi-sendi, ya, sendi-sendi dan sum-sumnya itu terpisah. Kalau Tuhan menyampaikan firman Tuhan, Bapak yang kasih Tuhan, yang dikatakan menusuk amat dalam sampai memisahkan semuanya, ya, maka firman itu akan sanggup membedakan pertimbangan maupun pikiran. Baru dalam dosa pikiran, baru dalam dosa pertimbangan. Pertimbangan itu artinya memberikan pendapat. Pertimbangan itu artinya orang yang berdalih, orang yang mengemukakan alasan yang dicari-cari untuk menghindari apa yang firman yang menembus kepadanya. Dia memberikan alasan, memberikan pertimbangan. Itu nanti akan tetap diketahui oleh firman Tuhan ketika 7 guru dan hierarki itu harus mengalami penyucian terlebih dahulu. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Itu satu perkara yang berat. Dikatakan kalau dalam bahasa Inggris ya, di pertengahannya dikatakan demikian, piercing even to the dividing asunder, ya, asunder of soul and spirit, ya, memisahkan jiwa dan roh. Asunder itu kalau dalam bahasa Inggrisnya artinya menjadikan hancur, remuk. Bapak yang kasih Tuhan. Seperti orang tuh kalau sendi-sendinya dilepasin, apalagi sum-sumnya dipisahkan, ya itu satu keadaan yang remuk redam, hancur luluh. Orang Jawa katakan penyucian tuh saking semuanya dibelejeti, ya, bahkan pertimbangan-pertimbangan, ya, dalih-dalih yang diajukan itu tidak berlaku. Semuanya itu diketahui oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saudara saya kasih tahu, Tuhan itu ya kita diem. Tuhan itu tahu apa yang sedang kita pikirkan. Tuhan itu tahu apa yang menjadi keinginan kita. Tuhan itu tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Tuhan juga tahu apa yang menjadi sungut-sungut kita. Tuhan tahu apa yang menjadi keluh kesah. Atau mungkin kita uring-uringan, bersungut-sungut, ngamuk sama Tuhan. Tuhan itu tahu. Ketika Raja Asyur itu ngamuk sama Tuhan, Tuhan itu tahu, ditegur lewat nabinya. Ya, ketika saudara berjalan dengan mata ngelirik, dengan muka yang agak tidak mengenakan, Tuhan itu tahu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan itu tahu. Ya. Kalau kita adalah hierarki dan terutama itu adalah 7 guru yang digenggam tangan-tangan Tuhan, 70 penatua dan 490 yang merupakan satu kesatuan, saudara akan mengalami penyucian seperti ini. Tapi kalau bukan, ya itu bukan jatahnya. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Karena apa? Dikatakan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab semuanya itu telanjang, ketok, udo blejet. Dari ujung rambut sampai telapak kaki. Dari tahun berapa sampai tahun berapa. Itu semuanya ada dalam sudut pandang dipahami oleh Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Bahkan ada ayat mengatakan rencana bangsa-bangsa itu semuanya diketahui Tuhan. Dan itu Tuhan bisa menggagalkan. Tetapi rencana Tuhan itu teguh. Akan dilaksanakan tepat pada saatnya. Ya, jadi sebelum kita memasuki 2 tahun penyucian, sebelum malaikat jemaat Efesus, malaikat jemaat ya Pergamus, malaikat jemaat Smyrna, malaikat jemaat Tiatira, Sardis, Philadelphia dan Laodikia itu menyucikan, ya, menerima kiriman surat dari Dia, Bapak Ibu kasih Tuhan, maka sendirinya harus mengalami penyucian dulu. Kalau tidak mengalami penyucian lebih dahulu, nanti Injil Matius mengatakan orang buta menuntun orang buta.
kabeh kecemplung, luweng, kebinasaan. Ya. Jadi penyucian itu memang membuat semuanya itu menjadi remuk, redam, menjadi hancur, luluh. Seperti layaknya domba jantan yang kedua, ya, dari korban pentahbisan itu. Setelah disembelih, dibersihkan, ya, semuanya ditangkal-tangkal sesuai dengan ruas-ruasnya. Itu belum cukup kalau domba jantan, ya, korban penyerahan total itu sendi. Saudara tahu yang namanya sendi itu kan sambungan dua tulang itu. Ada banyak persendian. Sudah begitu sumsumnya tuh sampai kelihatan. Karena antara otak dan sumsum itu merupakan satu kesatuan. Isi dari sumsum itu seperti otak. Ya, otak memberikan perintah kepada tulang, kepada sumsum itu, kemudian sumsum itu bekerja memberikan perintah keluar maupun balik. Bapak Ibu kasih Tuhan. Itu penyucian yang dahsyat. Bukan untuk orang halaman, bukan untuk ruang maha suci, tetapi untuk 7 guru dan hierarki. 1, 7, 70, 490. Ya, sementara malaikat sang surya itu menjadi budak rodi dari imam besar agung yang menyediakan darah dan ukupan di dalam pelayanan imam besar tadi. Kita akan baca Mazmur 51 ayat 17. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Terima kasih. Mazmur pasal 51 itu sejarahnya itu berbicara tentang pengakuan dosa yang dilakukan oleh Raja Daud. Ya, ketika dia pertama kali bersalah menghampiri Batseba, kemudian ditegur oleh Nabi Nathan. Nabi Nathan itu tentunya kalau dibandingkan Daud ya posisinya beda ya. Tetapi maksudnya lebih tinggi jabatannya. Dia raja, Nabi Nathan cuma sekedar nabi. Tapi kalau di dalam kekastaan ya, maka seorang pendeta, seorang brahmana itu posisi tertinggi dibandingkan para perwira raja. Kemudian para konglomerat, para pedagang baru sudra. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Ketika ditegur oleh orang biasa, hamba Tuhan, Raja Daud itu merendahkan diri. Bahkan dia tuh sampai dikatakan dia tuh mempersembahkan korban sembelihan. Bukan cuma korban sembelihan dari binatang, tapi menyediakan dirinya tuh disembelih. Jiwanya tuh hancur, hatinya tuh patah, remuk. Ini gambaran dari Ibrani pasal 4 ayat 12-13 tadi. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, persembahan yang seperti itu, orang yang mengakui dosanya dengan kondisi seperti itu, bukan cuma lamis-lamisan, Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Mengaku dosa bukan cuma etok-etokan, lamis-lamisan. Saya minta ampun ya apa ya, aku pokoknya njaluk ngapura. Ya, kalau anak kecil ya bisa ya. Tetapi penyucian untuk 7 guru itu tidak seperti itu. Sampai kepada pikiran, niat hati, pertimbangan apapun. Itu nanti diselidiki oleh Tuhan karena dia terbuka telanjang di hadapan Tuhan. Dan ketika itu nanti sudah goal, maka dia akan masuk pentahbisan. Ya, masuk pentahbisan untuk masuk 2 tahun penyucian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan baca 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?
Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Ya, di sini dikatakan, apa kamu tidak tahu, apa kita semuanya itu tidak tahu bahwa kita ini adalah bait Allah. Kita ini baitnya Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Ya, kalau kita ini baitnya Roh Kudus, Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, maka Tuhan menyucikan bait Allah dengan membuat cambuk. Kemudian para pedagang lembu sapi itu, ya, binatangnya dicambuin sehingga lari ke sana kemari, burung merpatinya dilepasi, diterbangkan, meja-meja penukar uangnya dijungkir balikkan, sehingga uangnya itu gelundung kemana-mana, berantakan. Dan itu membuat orang Yahudi pada waktu itu marah. Dan itu menjadi salah satu dakwaan yang dibikin BAP ketika Tuhan Yesus itu dilaporkan, ya, kemudian dijatuhi hukuman mati. Jadi penyucian bait Allah itu seperti Yohanes pasal 2 itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Saudara bisa kalau sembahyang di rumah merenungkan, kalau umpamanya saudara itu salah satu penjual burung merpati, ya, kan ada ayat mengatakan burung merpati itu gambaran Roh Kudus, dodolan Roh Kudus. Roh Kudusnya dikurungi, dileboknya kurungan terus didol. Bapak kasih Tuhan. Atau kita ini penjual sapi, ya, atau penjual kambing domba, dicencang di bait Allah. Baru kalau ada orang yang beli dan memberikan keuntungan itu dilepaskan. Atau mungkin kita ini adalah, ya, money changer itu yang membuka penukaran uang, kan dapat sedikit untung. Nah kemudian sama Tuhan itu diorak-arik ke wabah. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita hidup pada zaman itu dan kita adalah orang-orang yang berjualan di bait Allah, mencari untung dari bait Allah. Kemudian sama Tuhan diobrak-abrik, diorak-arik, gelundung ke wabah. Lembu sapinya enggak tahu lari sampai kemana, atau lari sampai Bukit Jaitun, atau lari sampai Taman Getsemani, atau lari sampai Melayu tekan Yudea, tekan Samaria, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tentu kalau kita hidup pada Yohanes pasal 2 itu, kita ngamuknya mungkin lebih dari orang Israel. Kita ngamuknya mungkin lebih dari orang Yahudi, karena kita jaitun liar. Liar kita akan menjadi liar, seliar-liarnya. Tapi itulah peristiwa atau kasus penyucian bait Allah itu seperti itu. Bapak Ibu suruh kasih Tuhan, ya. Kemudian kita baca 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, jadi kalau kita ini sadar kita sudah dibeli oleh darah Kristus dan harganya sudah lunas dibayar. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita harus tahu karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebab kamu sudah dibeli dan harganya sudah dibayar. Dan kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kita masing-masing itu bukan milik kita sendiri. Kita tidak punya kuasa atas hidup kita. Orang tuamu pun tidak punya kuasa atas hidup kita masing-masing. Ketika saya masuk pelayanan, orang tua ngamuk-ngamuk habis-habisan diusir. Tapi saya bertanggung jawab bukan kepada orang tua, kepada Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau saudara itu adalah hierarki kecil, saudara miliknya Tuhan, maka ayat ini harus diperhatikan. Kamu dilahirkan orang tuamu, tapi kamu itu milik Tuhan. Sudah dibeli dengan harga lunas, dengan darah Kristus. Kalau kamu masih milik orang tuamu sendiri dan kamu tidak bisa dipakai oleh Tuhan, berarti darah Kristus tidak berlaku atas hidupmu, atas hidup kita semuanya. Bapak Ibu sekalian Tuhan, ini perlu dipahami karena waktunya sudah dekat. Karena betapa sulitnya saya tuh mengumpulkan anak kecil untuk dididik sama Tuhan. Tuhan punya
planning, Tuhan punya tugas. Tapi ayat ini tidak berlaku, Bapak Ibu kasih Tuhan. Anak-anak itu masih menjadi milik orang tuanya sendiri-sendiri. Berarti mereka itu belum diberikan. Ketika diserahkan mereka itu cuma pura-pura. Ya, ketika Tuhan membutuhkan, orang tuanya panggil, dimarahi. Ngapain kamu ikut seperti itu? Tidak guna. Berarti anakmu itu kamu bawa ke Jogja, tapi itu milikmu, bukan milik Tuhan. Mereka itu tidak ditebus oleh darah Kristus. Saya bacakan ulang. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baitnya Roh Kudus? Ya, yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Berarti ya, kita tuh dapat Roh Kudus itu dikasih Tuhan. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kalau kamu tuh masih milikmu sendiri, berarti kamu belum ditebus. Berarti Roh Kudus belum masuk di dalam hidupmu. Ya, Roh Kudus belum masuk di dalam hidupmu. Karena kamu telah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Kalau masih menjadi milik sendiri, berarti kamu belum dibeli. Harga darah Kristus itu belum membeli kamu. Ya, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini bukan cuma untuk hierarki kecil, tapi untuk semuanya. Yang merasa hierarki, yang merasa 490, yang merasa 70, yang merasa 7, yang merasa 1. Bapak Ibu kasih Tuhan, supaya semuanya sadar bahwa kamu itu bukan milik kamu sendiri. Kalau Tuhan katakan pulang kamu, kita bisa apa? Sedangkan orang kaya yang membangun kekayaannya, lumbungnya diperbesar lagi, kemudian dia sedang santai, sedang healing, ya istilahnya sekarang begitu. Jiwaku tenanglah, ada harta untuk 7 keturunan. Tuhan datang, malam ini kamu pulang, hartamu untuk siapa? Bapak Ibu sudah ngasih Tuhan, kita itu cuma debu dan abu. Kalau kita mau malang kerik di hadapan Tuhan, saudara nanti diremat sama tangan kanan Tuhan. Kalau saudara guru. Ya. Saudara, saya beritahu, Tuhan itu tidak usah menghantam keras. Saudara diginikan saja, wah saudara itu sudah terlempar sampai keluar angkasa. Kecuali Tuhan waktu mengalahkan Lucifer di dalam Injil Yesaya, maksudnya di dalam kitab Nabi Yesaya 14 itu dihantam sampai rusak itu tempat tinggalnya itu. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Sander. Artinya Tuhan itu kan membuat kita remuk. Tapi kalau kita merendahkan diri seperti Raja Daud, ya akhirnya Tuhan mengatakan, Kristus anak Daud, dipakai dengan dahsyat. Kalau saudara tidak bertobat, sudah menantang Tuhan. Kalau Tuhan sudah tidak berurusan, wes nek ora gelem ya sarasa tak tuku. Ya, berarti darah Kristus tidak berlaku atas hidupmu. Ya udah, hidupmu atur-aturan dewe. Ya, atur-aturan dewe, urus-urusan sendiri. Ya. Kita baca Yeremia pasal 17. Ayat 9 sampai 12. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya, di sini dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Kalau hati itu licik kan orang tidak lihat. Tidak bisa lihat, ya. Lebih licik dari segala sesuatu. Apalagi kalau hatinya itu sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahui? Ya Tuhan, yang tahu itu cuma Tuhan. Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Langsung ayat 12.
Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Nah, jadi hati kita itu yang dibersihkan dari tabiat yang licik. Bapak Ibu ngasih Tuhan, yang disucikan seperti Ibrani 4 ayat 12 dan 13 tadi, itu akan menjadi tahta kemuliaannya Tuhan. Itu sudah peraturan, ya, peraturan abadi yang sudah sejak semula, bahwa hati manusia itu menjadi tempat bait kudus kita, menjadi rumah Tuhan kita. Kalau orang Jawa katakan telenging ati kang suci iku dampar palenggahane Gusti. Ya. Dampar palenggahan itu tahta kedudukannya Tuhan. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Jadi Tuhan itu menyucikan dari segala macam kelicikan, dari segala macam hati-hati yang bukan hati-hati, bukan, tapi hati yang sudah membatu, yang keras. Kalau hati itu masih lunak, ya Tuhan berlaku seperti kepada Musa, seperti kepada Kaleb dan Yosua. Tapi kalau hatinya sudah membatu, seperti orang Israel selebihnya 600.000 dikurangi 2, dikepruk sama Tuhan di padang gurun. Selama 40 tahun semuanya mati. Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan tidak masuk negeri Kanaan. Apalagi orang yang melawan Musa dengan membawa batu. Bapak Ibu kasih Tuhan, oh semuanya tuh mati, mayatnya berkelimpangan di padang gurun. Kalau dalam detik-detik terakhirnya bertobat minta ampun kepada Musa dan Harun, ya tentunya dia selamat. Tapi orang yang baik pun masih bisa dienggokne itu dibelokkan jalannya, dia dicemplungkan rokok. Banyak kasus terjadi seperti itu, sekalipun pada akhirnya ya diambil sama Tuhan. Ya. Jadi ayat 12 tadi dikatakan tahta kemuliaan, hati yang disucikan, yang dibersihkan dari segala macam kelicikan tersebut, itu tahta kemuliaannya Tuhan. Luhur artinya itu mulia sejak zaman dulu, tempat bait kudus kita. Ya. Hati kita itu masing-masing itu ya sebagai baitnya Roh Kudus, tapi harus mengalami penyucian. Kita baca 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya, ini yang dilakukan Samuel. Ketika Samuel itu diperintahkan Tuhan untuk melantik Daud. Ya, karena Tuhan menolak Saul karena tidak taat berkali-kali. Kemudian Samuel itu bilang, ya enggak beranilah Tuhan, kalau kita nanti melantik Daud, saya bisa dibunuh sama Saul, Raja Saul. Yaudah gini, ya segala sesuatunya kemudian dibikin terselubung. Kamu datang ke tempatnya Isai dengan alasan kamu mau mempersembahkan korban, ya mau mempersembahkan korban. Jadi yang tersebar waktu itu Samuel mau mempersembahkan korban di Bethlehem Efrata, tempatnya Isai, tempatnya Daud. Nah, kemudian secara tertutup cuma satu keluarga. Anakmu mana? Semuanya tampil. Gede, dhuwur, gagah, ganteng, tampan. Ya, tegap. Karena mereka para tentaranya Raja Saul. Ada 3 orang kalau tidak salah. Tuhan tuh, oh iki pasti iki gede, dhuwur, gagah, tampan, tegap. Tapi Tuhan katakan bukan itu. Kamu jangan melihat lembaganya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Dulu itu banyak ya. Waktu masih LPBKWI itu. Murid-murid tuh pokok enek wong teko gede dhuwur, gagah, tampan, bingung kabeh. Pada ingak-ingok dari jendela itu. Terus pada bingung bikin minum, bingung bikin bakmi. Ternyata siapa waktu itu? Ya,
orang yang dititipkan jadi anak Daud. Banyak yang gede dhuwur toh. Teman ya. Saya tidak usah sebut nama, banyak, ada 3-4 orang. Tinggi, ceking, Bapak yang kasih Tuhan, banyak. Nah setelah ternyata dia didaftarkan orang tuanya anak Daud. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Jadi di sini katakan janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolak. Jadi orang yang seperti itu ditolak Tuhan. Karena Tuhan itu manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat sampai ke hatinya. Bukan berarti wong tinggi gede dhuwur, ganteng itu enggak kepake. Guru dari Eropa, dari Amerika, dari sini, hierarki dari sana itu, Bapak yang kasih Tuhan, ya mesti gede dhuwur, ya toh. Mesti putih, mesti irungnya dawa, ya toh. Tapi kan mereka itu juga pilihan Tuhan. Tapi dalam kasus anak-anaknya Isa itu, Tuhan berfirman seperti itu, bahwa Tuhan itu melihat hatinya. Dan ternyata yang dipilih itu sudah beberapa, ya, sampai kakang ragil, ya, wis ditokne kabeh. Belum ada. Masih ada anakmu? Ada, si angon wedhus. Ya. Saudara bayangkan antara mungkin jenderalnya Raja Saul sama bocah angon wedhus. Angon wedhus kan ya adoh banget levelnya. Kalau orang dunia mesti katakan ora level. Ya sambil mencap-mencap gitu. Ya toh. Ora level. Lah, tapi Tuhan itu katakan panggil. Karena sebelum dia datang, korban persembahan tidak akan dilaksanakan. Kemudian dipanggil. Kalau di dalam Superbook itu, Daud itu masih bawa wedhuse, ya. Kelambine biasa banget. Dikatakan pipinya tuh kepanasan, bisai, matanya indah, ya. Mungkin juga belum mandi, ya. Kemudian Tuhan katakan ini yang dipilih, yang telah aku latih, yang telah mengalahkan singa dan beruang. Nah, kemudian Samuel mengurapi Daud. Bapak yang kasih Tuhan, silakan saudara masuk ke dalam peristiwa sejarah itu. Saudara renungkan sehingga kita masing-masing itu punya sudut pandang itu yang tepat, yang baik dan benar. Ya, kita baca juga Matius pasal 15. Ayat 18 sampai 19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Nah, jadi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Terus. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Nah, jadi sumber kejahatan itu pertama-tama itu dipikirkan di dalam hati. Direncanakan di dalam hati. Bapak yang ngasih Tuhan kemudian muncul sebagai perbuatan-perbuatan. Tadinya cuma pikiran jahat. Ya, pikirannya itu jahat. Jahat kepada Tuhan, jahat kepada sesama. Jahat kepada penggembalaan. Ya, jahat kepada orang tua jasmani, jahat kepada orang tua rohani. Pikirannya jahat, Bapak yang kasih Tuhan. Tapi mungkin tidak berani disampaikan. Tapi Ibrani 4 ayat 12-13 tadi kan dikatakan, Tuhan itu menyelidiki segala pikiran dan pertimbangan. Ya, firman yang menusuk dalam itu harus disampaikan. Kalau saudara bukan hierarki, ya firman ini bukan untuk saudara. Kalau saudara bukan 1770, 490, firman ini bukan untuk saudara, abaikan aja. Ya, abaikan aja. Ya. Kita baca Matius pasal 15. Maksud saya Yohanes pasal 2. Ayat 24 sampai 25.
Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, ini kalau saudara baca ayat-ayat di atasnya, itu berbicara tentang penyucian bait Allah. Nah, dari penyucian bait Allah itu ada beberapa orang yang bertobat. Saya bacakan ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ya, disucikan, diobrak-abrik, tetapi ada yang bertobat, ada yang ngamuk. Ya, tetapi sekalipun mereka itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena Tuhan itu mengenal mereka semuanya, mengenal kita semuanya. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian, tidak usah dilapori maksudnya ya. Tidak usah orang memberi kesaksian kepadanya tentang si A, si B, si C. Rasa dikandani, oh kayak gini, Tuhan itu yang percaya kepada kamu itu pemungut cukai loh. Kowe kok hati-hati. Ya, atau mungkin orang memberi kesaksian kepada Tuhan, kasih tahu begini, Tuhan, orang yang percaya kepada kamu itu lonte. Perempuan berdosa. Ya. Enggak usah Tuhan tuh kasih kesaksian seperti itu. Pemungut cukai kalau bertobat betul-betul dia ada di sisi-sisinya Tuhan Yesus. Perempuan berdosa atau lonte, Bapak mengasihi Tuhan, kalau dia bertobat, dia meminyai kakinya Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan katakan bahwa dia datang bukan untuk mencari orang yang sehat, tetapi untuk mencari orang yang sakit. Ada 100 domba, hilang 1, dicari yang 1 sampai ketemu. Dan ketika yang 1 itu sudah balik, seluruh malaikat surga itu bersuka cita. Tetapi malaikat surga tidak bersuka cita untuk 99 orang yang tidak perlu bertobat. Bapak Ibu sengasihi Tuhan, ya. Orang tidak usah kasih kesaksian sama Tuhan. Oh, orang itu kalau pas ibadah sama Tuhan, kalau ikut persekutuan di Yerusalem kemarin pada waktu hari raya Pentakosta, etok-etoke nganggo klambi sing rapet, padahal itu hari-harinya itu enggak punya dress manner. Ya, nek linggih ki petakilan kayak orang di warung itu. Ya. Tuhan tuh enggak usah dikasih laporan begitu, Tuhan tuh sudah nyorot bagaimana saudara duduk sehari-hari. Saudara itu bukan anaknya Salomo, bukan anak buahnya Salomo. Nah, anak buah Salomo ki linggih api. Baik pada waktu duduk di belakang, duduk di teras pastori maupun pada waktu makan. Kalau anak buahnya Salomo itu duduknya bagus sampai Ratu Seba itu terheran-heran, kepincut sama hikmat makrifatnya Raja Salomo. Nanti tidak usah ada yang kasih laporan seperti itu sama Tuhan. Ya, karena Tuhan itu mengenal semua yang ada di dalam hatinya. Sekalipun tadinya begitu liar dan sangat liar. Tapi begitu bertobat, dia itu tercangkokkan kuat menggigit batang zaitun asli tadi. Dan selalu mendapatkan sumber makanan dari akar Daud yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada terjadi satu pertobatan. Karena kita tidak boleh melihat orang itu dari lembaganya, dari raine. Nek raine ki melas banget. Ketoke kayak meh nangis, ya toh, melas banget. Tapi nek ngomong gualake kayak Asumana. Saya tahu Asumana. Anjing yang beranak itu kan gualake pol. Atau ayam yang barusan netes itu, ya toh. Itu galak, ada orang mendekat dipatuk. Bapak yang kasih Tuhan. Tuhan tuh enggak usah kasih laporan seperti itu. Tuhan tuh ngerti mudeng. Pembunuh, penjahat di sebelahnya Tuhan. Tuhan tahu persis. Dan ketika dia berkata, ngelek ke orang yang temannya yang jahat tadi, yang tetap ngolok-olok Tuhan, kamu enggak boleh ngomong gitu. Kalau kita tuh memang jahat, tapi ini bukan orang jahat. Kemudian dia bilang, Tuhan nanti kalau kamu masuk Firdaus, aku ikut. Hari ini kamu bersama aku di dalam Firdaus. Urung masuk pintu gerbangnya jadi atas salib. Belum baptis. Ya,
Bertobatnya, percayanya di atas kayu salib. Belum baptis. Belum kepenuhan Roh Kudus, yang tidak mungkinlah dia tangannya disalib gitu. Oh, ya mungkin kepenuhan Roh Kudus juga. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi kita melihat orang itu jangan dari lembaganya. Ya, melihat dari hatinya. Orang yang sejahat-jahatnya apa bisa satu hari kemudian itu bertobat. Karena Tuhan sanggup membuat orang itu bertobat. Lah, 7 guru, 70 penatua, 490 penghulu itu harus punya hatinya Tuhan. Yang begitu sayang kepada orang berdosa, tetapi begitu benci kepada dosanya. Bisa tampil seperti singa Yehuda yang merobek-robek dosa, tetapi menjadi anak domba yang telah tersembelih untuk orang yang berdosa. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 21 sampai 26. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Nah, ini pemilihan ya, karena 12 rasul hilang 1, Yudas Iskariot, maka harus ditambahkan 1 orang. Nah, syaratnya itu begini ya. Seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Artinya sejak awal sampai akhir terus. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Ya, jadi orang ini haruslah yang bersama-sama dengan mereka itu sejak baptisan Yohanes sampai Tuhan Yesus terangkat ke surga untuk mengisi jabatan rasul. Terus lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Ya, Amsal 16 ayat 33 mengatakan undi itu dibuat oleh manusia. Tetapi hasilnya itu dari Tuhan. Ketika dibuat undi untuk 2 orang tadi, yang kena adalah Matias. Karena di sini katakan ayat 24 mereka itu berdoa dan berkata kepada Tuhan, "Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini." Jadi Tuhan tuh kenal hatinya Matias. Ya, Tuhan kenal hatinya Barsabas. Yang disebut Yusuf atau Justus. Tuhan kenal Matias. Dan akhirnya dari undi tadi yang dipilih Tuhan Matias. Karena menggenapi syarat yang diajukan para murid tadi. Mereka itu bersama-sama sejak baptisan Yohanes sampai Tuhan Yesus terangkat. Ini untuk mengisi jabatan rasul yang ditinggalkan Yudas. Namun demikian pilihan atas Saulus yang kemudian menjadi Paulus itu tidak ditetapkan syarat ini. Ya, tidak ditetapkan syarat ini. Ya, Saulus memang banyak melihat, mendengar tentang Tuhan Yesus. Namun dia belum masuk kelompok. Dan ketika Stefanus itu dirajam batu, Saulus bahkan punya tugas menjaga pakaian imam. Pakaiannya imam-imam yang melempari batu Stefanus. Dan setelah itu dia mendapatkan tugas untuk menyiksa, memenjarakan atau membunuh orang Kristen. Jadi dia tidak terkena kepada peraturan KPR 1 itu. Panggilannya adalah panggilan khusus di dalam KPR pasal 9. Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Jadi masing-masing itu punya panggilan dan Tuhan punya cara untuk memanggil, memilih masing-masing pribadi. Kemudian ketika kita hierarki 1, 7, 70, 490 itu masuk penyucian pendamaian yang ekstrim. Sebelum Wahyu pasal 2 dan 3, maka
kita harus tahu tentang hukum abadi, tentang penghakiman dan penghukuman. Kita tahu itu ada hukum seperti itu. Kalau kita tidak tahu, Bapak Ibu kasih Tuhan, nanti kita akan banyak salah. Kita harus tahu bahwa ada hukum abadi atau everlasting covenant atau law atau ordinan, ya, dari penghakiman dan penghukuman. Sehingga jangan justru hierarki 1770 490 harus menghadapi penyucian pendamaian, dia melanggar hukum abadi tentang penghakiman dan penghukuman ini. Mari dibaca Roma pasal 12 ayat 19 sampai 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ya, kita yang mengalami penyucian dan pendamaian itu harus tahu hukum abadi, everlasting covenant, bahwa penghakiman atau penghukuman atau pembalasan itu haknya Tuhan. Sehingga kalau kita masing-masing itu membalas, berarti kita itu sudah mengambil haknya Tuhan, merebut haknya Tuhan. Didamaikan malah merebut haknya Tuhan. Mergone apa? Punya banyak pertimbangan, ora trimo. Karena orang yang ditegur itu pasti hatinya tuh tidak bisa menerima. Ibrani 4 ayat 12-13 tadi ada banyak alasan, ada banyak pertimbangan. Padahal kita itu di hadapan Tuhan udah blejet. Tidak ada yang kita sembunyikan. Lah, manusia yang berkepala batu, ya, dia beralasan, bahkan dia merebut haknya Tuhan. Padahal jelas dikatakan pembalasan itu adalah hakku. Ya, pembalasan itu bahasa Inggrisnya vengeance is mine. Vengeance is mine. Balas dendam itu miliknya Tuhan. Vengeance is mine. Balas dendam itu miliknya Tuhan. Saya banyak melihat, mendengar berita, ya, orang-orang benar yang diperlakukan tidak baik, itu banyak kali Tuhan itu membalas mereka dengan satu bencana yang dahsyat. Namun demikian ada yang dibalas dengan cepat, ada yang dibalas agak lambat, atau dibalas nanti sesuai dengan 1 Timotius pasal 5 ayat 24-25 ada, ya, penghakiman itu mendahului orang itu, penghukuman itu mendahului penghakiman. Sebelum orang itu masuk dihakimi, dia tuh sudah dihukum, tapi ada yang lambat. Demikian juga anugerah atau upah atau balasan itu ada yang cepat, ada yang lambat. Bapak yang kasih Tuhan. Dibaca sampai ayat 21, ayat 20. 19 tadi. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, kalau kita tuh mengalami ketidakadilan, ketidaknyamanan, di sini dikatakan, sehingga orang itu menjadi seteru kita. Kalau dia lapar, dikasih makan. Kalau dia haus, dikasih minum. Injil Matius pasal 5 mengatakan, kalau orang dunia mengatakan, kasihlah orang yang mengasihi kamu. Tapi Tuhan, kasihlah musuhmu. Tuhan itu mati untuk musuh-musuhnya. Karena semua manusia sudah menjadi musuhnya Tuhan dengan perbuatan dosanya. Kita baca juga Roma pasal yang ke-14. Ayat yang keempat. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan Tuhannya sendiri. Tapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, ini suratnya Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus itu banyak dibully, banyak dihujat, banyak dihakimi.
Karena memang pada awalnya dia penghujat, penyiksa, pembunuh umat Tuhan. Nah, ketika dia sudah bertobat itu masih terus terjadi. Masa lalunya itu masih terus diterapkan atas Rasul Paulus. Ketika dia sudah tidak menjadi hamba dosa, dia sudah menjadi hamba kebenaran. Ya, musuh-musuhnya itu masih terus menuduhkan dosa-dosanya Rasul Paulus. Sehingga dia dikatakan, siapakah kamu, kowe iki sapa? Sehingga kamu menghakimi hambanya orang lain. Hambanya orang lain, Rasul Paulus sudah bukan hamba dosa tetapi hambanya Tuhan. Entahkah dia berdiri, entahkah dia jatuh, itu bukan urusanmu, itu urusannya Tuhan, Tuannya. Kalau saudara ya hidup bermasyarakat, ya kalau di pastor itu kan aturannya campur aduk antara aturan diri sendiri dan aturan firman Tuhan. Tapi kalau di luar, ya satu keluarga punya ART, sana punya ART, terus nyonya yang dari sana tuh ngamuk-ngamuk, ART nih yang sini tuh digebuki. Oh, mesti jadi geger celeng. Dilaporkan. Lah, iblis sebagai tuan dari kejahatan itu punya hamba. Ya. Lah, Tuhan yang sudah memenangkan Rasul Paulus itu juga punya hamba. Hambanya yaitu Rasul Paulus. Tetapi orang-orang yang masih menjadi hambanya iblis itu terus menerus membuli, menuduh Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus katakan, ya, kamu tuh siapa? Kok kamu menghakimi hambanya orang lain? Aku sudah bukan satu dengan kamu sebagai hamba iblis. Ya, entahkah aku berdiri, entahkah aku jatuh, itu bukan urusanmu, itu urusan Tuanku, Tuhan Yesus Kristus. Ya. Terus Rasul Paulus katakan, tetapi ia akan tetap Rasul Paulus akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Jadi kita tuh tidak boleh sewenang-wenang menghakimi seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kecuali orang tersebut adalah hamba dari Tuan yang dulu juga adalah tuannya Rasul Paulus yaitu iblis. Bapak Ibu kasih Tuhan. Jangan sampai nanti kamu dikatakan, kamu tuh siapa? Kau menghakimi hambanya Tuhan. Memang kamu hambanya iblis ya? Nanti digitukan. Bapak yang kasih Tuhan. Kita baca Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 7. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ya, ini Rasul Paulus berbicara tentang pintu gerbang, bertobat, kemudian dibaptis. Kita semuanya yang dibaptis di dalam Kristus itu dibaptis dalam kematiannya. Terus. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi orang yang percaya, kemudian bertobat, kemudian dibaptis, lahir baru, penuh Roh Kudus, dia itu sudah mati di dalam Kristus. Maka kita masing-masing tidak boleh saling menghakimi. Karena dikatakan ayat 7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Sedangkan orang yang mati di dalam baptisan saja, dia sudah bebas dari dosa, apalagi orang yang sudah mati betulan. Bapak yang kasih Tuhan. Orang yang sudah mati betulan, kita masih menghakimi. Berarti si penghakim itu dia merebut haknya Tuhan. Berarti dia itu adalah hamba dari musuhnya.
Tuhan, siapakah kamu? Berani-beraninya menghakimi hamba orang lain, hambanya Tuhan. Yang berani bertindak seperti itu, yang merebut haknya Tuhan itu ya tentu iblis dan anak-anaknya dan hamba-hambanya iblis. Ya, sebab siapa yang telah mati ya telah bebas dari dosa. Bapak Ibu singkat Tuhan. Kita baca dari Roma 14 tadi. Ayat yang ke-13. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Nah, sekarang menjelang masuk penyucian 2 tahun. Sementara kita sendiri harus disucikan dengan penyucian yang ekstrim. Jangan lagi kita tuh suka menghakimi orang lain. Kalau bahasanya orang dunia itu jangan menjustis. Ya saudara cari sendiri maksudnya menghakimi itu kan kadang-kadang agak sulit dicerna. Tapi kalau jangan menjustis, sudah cari itu di TikTok, sudah cari di media sosial. Kalau ngomong jelek tentang seseorang padahal tidak tahu. Kan penghakiman itu kan harus melihat, mendengar, ada bukti. Bapak yang kasih Tuhan, jangan menjustis, jangan menghakimi. Jangan sampai nanti 490 menghakimi penatua. Penatua menghakimi guru. Guru menghakimi yang satu. Malaikat sang surya menghakimi Tuhan. Penghakimannya naik-naik. Bukan begitu aturannya. Tetapi yang satu Tuhan itu menghakimi malaikat sang surya. Tuhan menghakimi ya bersama malaikat sang surya yang menyiapkan darah dan ukupan, menyucikan 7 bintang yang digenggam tangan kanan Tuhan. Nah nanti 7 bintang itu akan menghakimi Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Sampai terwujud setelah mengalami penyucian 2 tahun terwujud Wahyu pasal 4, terwujud bait suci. Betul-betul 1 Korintus 3 ayat 16. Itu terwujud, betul-betul 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20 itu terwujud. Terwujudlah bait suci asal goyim. Di mana hatinya itu sudah menjadi tahta dari Roh Kudus. Hatinya itu sudah menjadi suci. Sehingga layak menjadi dampar palenggahannya Tuhan. Masuk Wahyu pasal yang keempat. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Ya. Sehingga kita jangan saling menghakimi lagi, jangan saling menjustis. Tapi ada pandangan baru, ya. Pokok pikiran baru, ya, atau sudut pandang baru yang harus dianut, yaitu kita tuh jangan membuat saudara kita jatuh atau kesandung. Itu hukum yang disampaikan oleh Rasul Paulus sebagai ganti, jangan menghakimi, jangan menjustis. Ya, karena kadang-kadang saya mendengar, saya melihat hierarki itu begitu pinternya ngomong, begitu pinternya menjustis, begitu pinternya menghakimi. Itu merebut haknya Tuhan. Kita baca 1 Korintus pasal yang keempat. Ayat 3-5. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Mengaku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, itu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Ya, sudah perhatikan. Di sini Rasul Paulus itu berkata kepada jemaat Korintus, bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh pengadilan manusia. Oh, enggak ada artinya kalau kamu menghakimi. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi.
Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Banyak kali Rasul Paulus itu ketika dia tuh naik ke surga tingkat yang ketiga, atau ketika dia tuh harus pergi ke Korintus untuk menghukum orang yang berdosa, ya 1 Korintus pasal 5, atau ketika dia tuh harus pergi ke Kolose, maka malaikat itu menjaga tubuhnya. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, malaikat yang menjaga tubuhnya itu mungkin ya makan, ya biasanya mungkin takarannya Rasul Paulus itu banyak atau mungkin sedengan lah, karena sing jaga malaikat mangan iki mung sithik banget sehingga sing nyuguhi kesandung, ya sing nyuguhi kesandung, ya atau mungkin disuguhi sesuatu ya yang tidak biasa dimakan orang Israel. Nah, karena Rasul Paulus sedang pergi, malaikat yang jaga itu demi kerukunan, demi tubuh Kristus, ya dia makan sedikit atau mungkin menolak sama sekali, ya karena aturan tubuhnya Rasul Paulus tidak boleh, ya sebagai orang Israel atau orang Yahudi itu makan seperti itu. Kemudian malaikat yang jaga mengatakan padahal dia sedang pergi ke Korintus. Ya Korintus itu kan bukan tanah Israel, bukan tanah Yahudi, tanah di daerah Yunani sana. Ditolak. Lah orang Yunani ngamuk-ngamuk. Disuguhi orang nyenengke. Jadi pendeta, jadi hamba Tuhan kayak begitu. Lah masih terarsipkan Rasul Paulus yang diuring-uring orang Korintus itu. Padahal malaikat sing jaga wis lunga. Bapak yang kasih Tuhan, kan ada orang-orang bahkan orang Madura tuh katanya kalau nyuguhi kita makannya lahap banget begitu. Bapak yang kasih Tuhan, dia seneng. Wah jadi sedulur. Tapi kalau saudara makannya kurang lahap, karena mungkin saudara tidak cocok ya. Sudah bisa dimusuhi, bisa dicelurit mungkin. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, banyak kali Rasul Paulus itu melakukan dosa kesalahan sementara dia tuh tidak sadar. Ya, karena apa? Ya, dia sedang ke Korintus, dia sedang ke Kolose, dia sedang ke Dewan Musyawarah Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, sehingga dikatakan bagiku sedikit sekali artinya entahkah engkau dihakimi, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia sekalipun. Malahan diriku sendiri ya tidak kuhakimi. Ya, tidak kuhakimi, Bapak yang kasih Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, Bapak yang kasih Tuhan ayat 5 mengatakan, sudah dibaca tadi. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Jadi nanti kalau Tuhan itu datang, Tuhan itu akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Tuhan. Ditunggu nanti kalau Tuhan datang. Semua yang kamu rencanakan dalam hati itu nanti akan ketok kabeh. Apa-apa yang kamu sembunyikan itu nanti akan diterangi. Punya rencana begini, punya rencana begini, punya pertimbangan seperti ini, punya alasan seperti ini. Nanti akan diterangi. Karena setiap aktivitas surgawi itu dicatat. Kalau bahasanya sekarang begitu, direkam. Bahasanya kita sekarang itu disoting, ya. Kan jarang sekarang nulis, tanggal sekian aku makan di ayam genter. Terus saudara gambar sendiri ayam genter, kan tidak mungkin seperti itu. Tapi kan syuting, rekam, jepret. Orang sudah tahu, kayak bentuknya seperti itu ya, dekat SMP 5, dekat rumah sakit DKT, kayak mesti lagi neng ayam genter, kan tahu. Lah di syuting, lah demikian juga teknologi surga itu lebih canggih dari teknologi bumi. Semua peristiwa itu di syuting. Bagaimana Tuhan bersama malaikat Garuda itu sedang ngambil jiwa-jiwa dari neraka itu di syuting. Nanti satu saat kita akan lihat. Ya, kegerakan kita mulai dari tahun 13 November tahun 87 sampai sekarang. Ya, bagaimana kita mengikuti gembala ya di dalam
perjalanannya ke pacet, itu semuanya ada syutingnya. Semuanya itu ada syutingnya, ada rekamannya. Bagaimana saudara bersyukur ketika di pacet, bagaimana saudara menjadi resah dan gelisah ketika di sana, bagaimana saudara itu ngamuk entek amek kurang golek. Bapak Ibu, itu juga ada syutingannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semuanya itu direkam. Saya itu diberitahu ketika seseorang itu diambil dari neraka, diambil sama Tuhan. Ya, kemudian malaikat Garudanya sing gantian nyuting. Ya, nyutingnya kesuwen, ya. Kelamaan sudah selesai, katanya Tuhan begitu. Jadi gantian di syuting. Kadang yang nyuting Tuhan, kadang yang nyuting malaikat sang surya. Seseorang yang diambil dari neraka itu datang cerita. Bapak yang kasih Tuhan menceritakan seperti itu, semuanya itu disyuting, semuanya itu direkam. Sebab itu di dalam Wahyu pasal 20 ketika penghakiman Aras Putih itu dibuka, semua buku-buku, semua kitab-kitab itu kan dikeluarkan. Kalau bahasanya dulu kitab. Tapi kalau bahasanya semua rekamannya seret, ketok kabeh. Bapak yang kasih Tuhan. Sebab itu kita mesti hati-hati ya. Karena di sini katakan, ia akan menerangi juga akan apa yang tersembunyi dalam kegelapan dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Tuhan. Kalau hatinya itu selalu bersih, mengucap syukur, dianiaya, disiksa, ya, mengalami penindasan, ditelanjangi, dipermalukan, menjadi luwe banget dalam kelaparan, ada ancaman pedang, menjadi domba sembelihan, mengalami maut sepanjang waktu, kita pasrah bongkoan seperti domba jantan, korban penyerahan total di dalam kelompok tahbisan itu, Bapak yang kasih Tuhan, maka nanti syuting saudara itu bagus semuanya. Ya. Kalau kita bisa dalam menghadapi semuanya dibawa ke pembantaian, tapi anak domba itu tidak membuka mulutnya. Cep kelakep meneng pasrah bongkoan. Seperti Yesaya 5:23 itu. Bapak yang kasih Tuhan, ya nanti rekamannya bagus. Rekamannya bagus. Tapi kalau sedang disucikan, mencitat, malah nyelentak. Sungguhnya nyerodok. Ya itu bukan domba, itu kambing. Bapak yang kasih Tuhan. Namun demikian kita semuanya bersalah dalam semua peristiwa tersebut. Dalam semua kejadian-kejadian tersebut. Sebab itu sebelum waktunya tiba masuk Wahyu pasal 2, 3. Maka yang digenggam tangan Tuhan itu harus mengalami penyucian dan penambahan secara ekstrim. Ya. Kita baca Ibrani pasal 10. Ayat 30 sampai 31. Ibrani 10 ayat 30-31. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ya, pembalasan itu hakku. Penghakiman itu haknya Tuhan. Penghukuman itu haknya Tuhan. Justice is mine. Ya, kalau di sini dikatakan di dalam Ibrani ini, Ibrani 10 ayat 30 ini dikatakan, kalau tadi di depan di dalam Roma dikatakan ya vengeance is mine, di sini dikatakan vengeance belong it ya unto me. Vengeance belong it unto me. Vengeance is mine, penghakiman itu haknya Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sehingga jangan sok-sokan, sok tahu, sok ngerti, sok pinter. Sehingga menjadi hakim, menjustice si A, si B, si C. Kalau saudara kita diam itu bukan berarti kita tuh orang ngerti. Bapak yang kasih Tuhan.
Kalau kita diam itu bukan berarti ra ngerti. Kalau zaman dulu diam itu emas, tapi orang sekarang kan diam itu bodoh. Bodoh katanya dunia, tapi kata Tuhan tetap orang diam itu ya, perempuan yang bodoh itu cerewet. Ya. Tapi kalau yang bijak itu, kalau dia itu bejana dikasih tutup. Orang jeplak tentang si A, si B, si C. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, yo nek bener nek ora. Kalau orang tuh ternyata seperti Roma pasal 6 ayat 1 sampai 7. Karena dia betul-betul begitu percaya, betul-betul mezbah korban bakarnya diterapke. Betul-betul baptisannya itu membuat dia mati dari segala macam dosanya. Kemudian terus hidupnya itu dalam urapan Roh Kudus. Barang siapa sudah mati, dia sudah bebas dari dosanya. Kalau seseorang masih terus menghakimi orang seperti itu, berarti dia tuh hamba orang lain, bukan hambanya Tuhan. Kalau persoalan penghakiman itu haknya Tuhan, diulang sampai 2 kali, itu memberikan kepastian. Tapi kalau diulang 3 sampai 4 kali, itu menjadi hukum yang mutlak. Kita baca. Filipi pasal 3 ayat 1. Kebenaran yang sejati. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Sehingga kalau ditulis lagi sama Rasul Paulus, Bapak yang kasih Tuhan, Rasul Paulus mengatakan itu memberikan kepastian kepadamu. Kalau Tuhan itu memberikan mimpi tentang 7 tahun panen raya dan 7 tahun kelaparan. Yang pertama melalui lembu, yang kedua melalui mayang gandum sampai 2 kali. Yusuf katakan sampai 2 kali itu dinyatakan kepada Tuanku. Berarti itu sesuatu kepastian dari Tuhan dan yang akan secepatnya dilaksanakan. Rasul Paulus katakan ya, kalau dia itu menuliskan lagi, artinya diulang lagi, itu memberikan kepastian. 2 kali kepastian, 3-4 kali itu menjadi mutlak. Ya. Oleh sebab itu, semua hierarki 1, 7, 70, 8, 490 beserta keluarganya ya harus tahu bahwa penghakiman, penghukuman itu mutlak haknya Tuhan. Ini sangat penting dalam pembangunan tubuh Kristus. Harus dipahami. Karena Bapak Tuhan, kalau orang itu paham bahwa penghakiman itu haknya Tuhan, dia tidak akan menghakimi seenaknya sendiri, tetapi akan ada satu anutan baru bahwa kita jangan memberikan batu sandungan. Itulah cara mewujudkan kerukunan, kedamaian, kesatuan yang kuat, kokoh, solid, ya. Maka hierarki itu wajib mengerti dan menghargai haknya Tuhan tersebut. Kalau guru harus mengerti, tentunya istrinya guru juga harus paham. Jangan sampai istrinya guru itu cerewetnya ra karuan. Bapak yang kasih Tuhan. Jangan sampai istrinya 70 penghulu itu cerewetnya pol. Menjadi penyiar radio kalau zaman dulu. Kalau sekarang menjadi penyiar TVRI. Menjadi penyiar di TV lah, segala macam TV-TV swasta itu yang dibayar. Menjadi host ya di TV. Kalau penyiar seperti itu kan mesti dia ngulek-ulek kepribadiannya orang. Bahkan ruang masucinya orang tuh kalau sudah dipanggil ya harus jawab. Malam pertamamu dulu gimana? Kamu begini-begini gimana? Nah itu, ya itu memang dunia per-TV-an tuh seperti itu. Tapi kalau hierarki tidak seperti itu, Bapak yang ngasih Tuhan. Tahu kita tabernakel itu harus seperti apa. Kalau halaman, yo namanya rakyat tuh suaranya sewakem banget. Kalau sudah ruang suci, ya sudah ada 4 lapis. Yang luar tidak boleh masuk, yang dalam tidak boleh keluar. Tapi kadang-kadang pintu kemah kan dibuka. Nah kalau sudah ruang maha suci, itu tertutup rapat. Enek bolong sidik, dikai papan sudut. Setahun sekali imam besar masuk. Lah saudara itu kita ini di mana? Bapak Ibu yang Tuhan, kita ini ada di mana? Tapi kalau perempuan bebal cerewet,
Ya tentunya harus bertobat, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dia tahu persis semua kisah, tahu persis semua histori, tahu persis semua story. Paham dong banget, Bapak Ibu kasih Tuhan. Itu harus bertobat. Kita baca Matius 18. Ayat 23 sampai 35. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawan yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaranya dengan segenap hati. Terima kasih. Setiap dosa, kesalahan yang kita perbuat itu bersifat vertikal. Vertikal itu hanya tegak lurus, bersifat ketuhanan dari manusia sampai kepada Tuhan. Namun juga bersifat horizontal. Horizontal itu garis datar di antara sesama manusia, bersifat kemanusiaan. Baik itu dosa membunuh, baik itu dosa berzina, dosa mencuri, atau 7 dosa lainnya yang disebutkan dalam Keluaran pasal 20 itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, setiap kita melakukan dosa-dosa tersebut, maka kita itu berdosa nomor 1 kepada Tuhan. Kemudian nomor 2, Bapak Ibu kasih Tuhan, berdosa kepada sesama. Ya, dosa kepada Tuhan itu nilainya sekalipun jenis dosanya itu sama, ya, itu bernilai 10.000 talenta. Karena dosa kita kepada Tuhan itu membuat Tuhan itu harus disalibkan. Tapi kalau kita berdosa kepada sesama, kan tidak membuat manusia itu disalibkan. Ya, itu sebab itu nilainya 10.000 talenta. Ada perhitungannya, nanti dihitung sendiri. Karena kita sudah diajar ini berkali-kali, Bapak yang kasih Tuhan, ya. Sehingga diperintahkan orang yang punya dosa 10.000 talenta, ya 10.000 talenta itu sama dengan 60 juta dinar, 60 juta hari kerja karena sedinar upah sehari. Kalau 60 juta hari itu menjadi 164.000 tahun, ya 164.000 tahun tambah 300 tahun tambah 80 tahun tambah 3,5 tahun. Tidak mungkin kita bisa membayar hutang dosa kita. Nah, sebab itu dibayar oleh Tuhan. Karena utang dosa itu kalau tidak diselesaikan, kalau tidak dibayar, tadi dikatakan raja itu memerintahkan dia dijual beserta seluruh harta miliknya. Ada perampasan. Kemudian istri dan anaknya juga dijual, entek, tumpes, kelor, tumpes sampai seakar-akarnya. Tapi karena dia memohon belas kasihan, diampuni Tuhan. Setelah diampuni Tuhan, lega. Kemudian pulang, ketemu dulure koncone sing utang 100 dinar, ditagih. Ndi utangmu sing 100 dinar? Orang duwe, sabar ya. Itu dicekik, dilebokne penjara. Nah, kan kasus itu dilihat semua orang. Akhirnya dilaporkan lagi sama raja yang barusan membebaskan tadi. Kamu sudah dikasihi tetapi kamu tidak punya kasih terhadap sesamamu. Dosamu ki luwih gede di hadapan Tuhan, 10.000 talenta, 600 juta hari kerja.
Dosa suamimu itu 100 dinar. Dosa anakmu itu 100 dinar. Dosa kamu sama aku itu 10.000 talenta. Demikian juga sebaliknya, ketika suami itu sewenang-wenang terhadap istri dan anak-anaknya, Tuhan berkata, dosamu kamu sebagai suami itu 10.000 talenta. Dosanya istrimu itu 100 dinar, dosanya anak-anakmu itu 100 dinar. Kalau kamu sudah diampuni, kamu bisa tetap hidup, ya, nyaman menikmati segala sesuatu dan berbuat dosa lagi, ya. Kamu tidak punya kasih. Langsung dimasukkan ke penjara. Di sana ada Al-Guju. Bapak yang kasih Tuhan. Untuk menyiksa itu ada malaikat penyiksa, tapi ada. Tuhan itu punya robot penyiksa, namanya robot yang dibuat oleh Tuhan. Ya, kalau menyiksa ya dia tidak punya peri kemanusiaan. Tidak punya peri kemanusiaan. Sebab itu masing-masing dari kita itu kita punya dosa vertikal, beno dosa niki podo, nyolong. Dosa kita nyolong kepada Tuhan itu 10.000 talenta. Lah sing dicolong ki nggone bojone, nggone anake, nggone sesamane. Terhadap dia dosanya 100 dinar, tapi jumlahnya dengan jumlah yang sama itu dosa ke atas itu 10.000 talenta. Karena dengan dosa mencuri itu Tuhan itu harus mati. Harus mengambil kita dari neraka. Bapak yang kasih Tuhan. Nah, kalau hierarki 1770, 490 mudeng perkara ini. Itu namanya orang sakti. Orang sakti itu mahir ndelok gitoke dhewe. Rasa ndelok gitoke wong. Ya. Orang ndelok gitoke wong itu tukang cukur. Ya tadi cukur didelok gitoke. Ya toh. Tapi kalau kita masing-masing bisa ndelok gitoke dhewe baru itu sakti, ya pakai kaca dilihat. Bapak Ibu ngasih Tuhan. Lukas 18 ayat 9 sampai 14 kita baca. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Nah, jadi ketika dia tuh berdoa, dia tuh ngelirik. Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pejinah seperti lonte-lonte itu, dan bukan juga seperti pemungut cukai itu loh, pemungut cukai yang itu tidak seperti pemungut cukai. Jadi dia tuh sambil nduding ke sana kemari. Terus ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, jadi Tuhan akhirnya melihat, doa kita tuh dilihat. Ada doa pemungut cukai, ada doa orang Farisi. Kalau orang Farisi tadi, dia tuh tidak bisa melihat gitoke dhewe. Dia merasa benar, bukan orang lalim, bukan pejinah, bukan perampok, bukan orang yang pemungut cukai. Ini kan semua orang yang selalu bersama-sama dengan Tuhan. Ya, dikatakan aku kira koyok kae loh, aku ra koyok kae, aku ra koyok kae. Nah, bahkan dikatakan 2 kali seminggu berpuasa, bayar perpuluhan. Tapi pemungut cukai dan perempuan-perempuan berdosa itu berdoanya dari jauh. Dia tuh tidak berani dangak, tetapi sambil memukul dadanya, doanya pelan-pelan. Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni. Air matanya tuh bercucuran, mulutnya komat kamit seperti Hana, mamahnya Samuel itu cuma komat kamit. Ora wani ngomong banter isin dirungokke sing doa di sampingnya. Tapi hatinya tuh menangis remuk. Seperti Ibrani 4 ayat 12-13 tadi. Nah itu dilihat Tuhan. Kemudian Tuhan katakan,
Aku berkata kepadamu, orang yang berdoa seperti pemungut cukai tadi yang banyak dosanya tadi, ia pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Tetapi pemungut cukai itu dikatakan ia tidak dibenarkan karena dia itu meninggikan diri, bahkan merendahkan orang lain. Nah, berarti orang berdosa itu iso ndelok gitoke dhewe, tapi orang Parisi ora iso ndelok gitoke dhewe. Berarti ora sekti. Sekalipun perempuan pemungut cukai, pejinah, ya, orang lalim, perampok, ya, itu sudah bertobat dan mereka berdoa mengakui dosa yang sudah dilakukan. Nah, dia menjadi sakti karena apa? Iso ndelok gitoke dhewe, bisa melihat dosanya sendiri. Bapak yang kasih Tuhan, padahal orang Parisi, orang Saduki itu, ya Matius 3 ayat 7 tidak usah dibaca, Yohanes Pembaptis itu mengatakan keturunan ular biludak. Mereka itu keturunan ular biludak, tapi waktu berdoa ngaku orang benar. Ya, Lukas 16 ayat 14, Tuhan Yesus mengatakan Parisi itu hamba uang. Orang Parisi itu hamba uang. Ya. Kemudian kita baca Lukas 20 ayat 46-47. Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ya, berarti orang Parisi ternyata dikatakan menelan rumah janda-janda. Berarti dia tuh apa? Masa omah terus dilak gitu kan, ya bukan. Berarti dia tuh potang. Tahu potang? Ya. Kalau sekarang gitu pinjol. Ya. Pinjam, utangnya bunganya gede banget sampai akhirnya omahnya tinggal bayar. Ya. Yang menelan rumah janda-janda. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Ayat terakhir kita baca Amsal pasal 4. Ayat 23-24. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya. Karena dari situlah terpancar kehidupanmu, kehidupan kita masing-masing. Jadi kita tuh waspada terhadap segala sesuatu. Pada saat Tuhan berbicara, ya, bahwa Tuhan tuh menaruh murid-muridnya di tengah-tengah serigala, sebab itu kamu waspada terhadap semua orang. Dikatakan demikian, bukan cuma waspada terhadap orang Parisi, tetapi terhadap semua orang. Nah, di sini Raja Salomo itu mengatakan kita harus waspada, mewaspadai hati kita sendiri, karena hati itu licik, hati itu sumbernya kejahatan. Ya. Kemudian buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Bibir yang dolak-dalik itu bibir lidah tak bertulang, ya. Ngomong lali. Bapak yang kasih Tuhan. Berarti kalau hati itu tidak dijaga dengan kewaspadaan, nanti akibatnya mulutnya itu menjadi jahat, menjadi mulut yang serong dan mulut yang dolak-dalik. Ya, kalau sekarang hukum ini kurang berlaku. Kalau orang itu tidak menjaga hatinya dengan kewaspadaan, maka hatinya itu licik dan tangannya itu jahat. Cetek, nulis di HP. Delok-delok apa-apa ditulis di HP. Apa-apa delok-delok ditulis di HP. Masalah bojone ditulis di HP, di WA. Kabeh keluargane dikandani. Kowe ngerti ra, bojoku kae iki ngene lho. Ya. Itu berarti bukan tabut perjanjian yang di ruang Maha Suci. Nah, tabut perjanjian di ruang Maha Suci itu ceklakep nunggu pelayanan imam besar. Nah, nanti suaminya juga begitu nulis di WA. Kowe ngerti ra? Bojoku kae jan tenan. 1, 2, 3. Lah itu bukan ruang Maha Suci. Itu bukan ruang Maha Suci, itu sudah tabernakel lain.
tabernakelnya Moloch. Kalau KPR mengatakan demikian. Sebab itu kita tuh harus betul-betul menjadikan diri ini tabernakel. Saudara mau pilih halaman, tidak masalah. Saudara mau pilih ruang suci, tidak masalah. Saudara mau masuk ruang maha suci, sangat bersyukur. Tapi syaratnya wabot pol. Saudara harus menanggung 9 penderitaan salib. Saudara harus bermegah di dalam salib dan penderitaan. Kita harus pikul salib tiap hari. Kita harus mengalami penyucian yang begitu ekstrim. Pilih bebas. Ya. Namun demikian tentunya dengan konsekuensinya masing-masing. Sebab itu terakhir firman Tuhan katakan, kita harus waspada terhadap semua orang dan waspada terhadap hati kita sendiri. Karena hati itu sumbernya kehidupan. Kalau hati kita itu tidak dijaga, maka kehidupan kita akan hilang. Mergone hati kita jahat. Sehingga nanti semua perbuatan kita jahat seperti Matius pasal 15 tadi. Semoga Tuhan memberkati. Kita akan pujikan satu pujian di atas korbanmu.